Halo, jumpa lagi dengan saya dengan Suara Batin. Kali ini kita akan membahas tentang Bang Rasman yang mengkuliti habis saksi ahli dari Roy Suryo, yaitu mantan Jenderal Polisi Ogro Seno. Selanjutnya kita juga akan melihat video tentang Dr. Tifa yang kelihatannya tersenyum tapi hatinya menangis setelah melihat keterangan dari para ahli hukum untuk meneruskan harus sampai di pengadilan. Ayo kita lihat videonya. Giliran dilaporkan sampai ke sini-kesininya, kok malah minta dihentikan? Kan Anda berjuang atas nama rakyat. Anda mengatakan mewakili rakyat. Walaupun saya merasa tidak Anda wakili, laporkan kami, Jokowi. Laporkan kami, Saudara Jokowi. Kami menyiapkan 1000 pertanyaan. Jangan cabut laporan. Giliran dilaporkan sampai ke sini-kesininya, kok ketawa? Karena itulah salurannya. Masa Anda suruh Pak Ugro bicara di media dengan Pak Din Samsudin, Pak Muhammad Sobari, Pak Muhammad Sobari bilang, saya datang untuk membebaskan Roy, Rismon dan kawan-kawan. Emang Pak Muhammad Sobari siapa? Dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan tolerance for cognitive distortion. Enggak, ini kan permasalahan hukumnya luar biasa seru ya. Bahkan saya belajar banyak hal tentang restorasi justice, tentang tafsiran-tafsiran tadi. Tapi kalau menurut saya sih, demi Indonesia, ini teruskan sajalah. Terusin aja ini di Terusin apa, Bang? pengadilannya. Selanjutnya kita juga akan melihat video tentang Dr. Tifa yang kelihatannya tersenyum tapi hatinya menangis. Proses hukumnya supaya ujungnya jelas pasti, dan saya rasa Pak Jokowinya juga clear gitu, ini jasa dia asli atau tidak. Dan buat Dr. Tifa dan kawan-kawan kan juga clear juga apakah beneran ini fitnah atau memang penelitiannya berhasil gitu. Karena kalau ini kan mesti tadi Pak Akatiri sudah menjelaskan bahwa Dr. Tifa juga sudah menjelaskan tidak ada yang minta kasus ini di stop. Jadi kalau menurut saya dilanjutkan saja. Kalau Bang Andro tanya saya gimana? Ini saya tuh Mas Zapil percaya sama UGM gitu. Jadi kalau UGM bilang asli, asli. Kecuali dia bilang palsu. Enggak, gue gak mau belain lo. Ini pendapat saya aja. Ini bukan saya ngebelain itu. Tapi tadi kan di off air saya tanya sama Dr. Tifa. Kalau Dr. Tifa sebagai lulusan UGM, gimana waktu UGM bilang itu asli gitu. Nah makanya supaya ini clear, kalau saya sih, ini kan nanti abis ini kan waktunya jawaban saya disampaikan dong Bang Hen. Oh iya, kata Dr. Tifa nanti dia sampaikan sendiri, nanti sampaikan sendiri lah. Tapi intinya adalah karena ini case-nya case hukum, menurut saya ini selesaiin aja. Karena saya yakin Pak Jokowi terganggu harga dirinya, maka kalau tidak dari orang yang membuat dia resah minta maaf ke dia, maka saya yakin dia nggak akan Sampai persidangan ya, Bang. nggak akan diselesaikan. Apa maksud saya, Pak Jokowi nggak akan minta ini selesai. Tapi harus persidangan yang laporan di Barreskrim dulu. Itu belum dihentikan. Nah itu saya nggak ngerti. Kita itu melapor dulu gini, ke Barreskrim dan belum dihentikan. Iya itu untuk membuktikan saya udah disclaimer itu saya nggak ngerti. Intinya Bang Hensa, intinya menurut saya UGM. karena UGM satu, kemudian yang kedua selesaikan saja kasus ini melalui proses hukum supaya Dr. Tifa kemudian teman-teman yang lain juga happy dan Pak Jokowi juga happy, karena menurut saya karena harga diri dia terganggu, maka sebelum orang yang meresahkan dirinya minta maaf, dia nggak akan hentikan proses ini. Nah silakan Dr. Tifa menjawab itu tadi. Ya Silakan. Baik. Terima kasih Dok. Ya, jadi saya mengamati apa yang disampaikan oleh Rektor Ova Emilia ya. Bu Rektor itu 4 kali bikin konpres. Pertama adalah pada bulan Oktober 2022, kemudian 24 Agustus 2025, ya kemudian bulan Oktober 2025, terakhir baru ini. Artinya apa? Artinya pada saat Barreskrim menyampaikan 55 dokumen 22 Mei 2025, di situ confirm bahwa registrasi tahun 1980 yang dilingkari sendiri oleh seseorang bernama Joko Widodo itu sarjana muda. Alkatiri, Bang Hensa, Teman-teman Bang di belakang Asmi, disebutin. teman-teman mahasiswa, kita kasih sekarang kesempatan buat Pak Arianto. Pak Arianto, singkat boleh, silakan, Pak Arianto. Ya, singkatnya saya gini, percepat itu prosesnya, biar dibawa ke persidangan. Di situ nanti akan terlihat mana yang benar, yang membuktikan apakah ijazah itu palsu apa asli. Dan kemudian kalau itu sudah jelas,
pasti nanti akan terbukti apakah ini penistaan atau bukan. Di dalam persidangan nanti yang berkas ini disampaikan oleh Polda Metro nanti, pembuktiannya ada dua tuh Pak. Satu membuktikan keaslian ijazah Pak Joki yang asli. Kalau itu terbukti asli maka fitnahnya kena. Tapi kalau palsu ya fitnahnya bebas. Bapak, kira-kira begitu yang terjadi. Jadi jangan terlalu sibuk sekarang. Pak Jokowinya kena 10 tahun kan yang Pak? penting biar cepat saja dikirimkan. Ini kan sudah dikembalikan ke JPU. Balikin Mudah-mudahan lagi. JPU bisa menyatakan itu lengkap. Kalau tidak, nanti paling digelar. Tunggu Cocok, lagi Pak minggu Arianto. depan. Itu yang akan terjadi. Dan dari dulu saya harapkan seperti itu. Karena sengketa ini nggak bisa diselesaikan di publik sudah. Demikian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam.